Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narfaduli dengan NIM 45124190028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan persiapan pengambilan sampel. Klik di sini untuk lebih lanjut. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum pada kesempatan kali ini ialah untuk mengenali cara pengambilan sampel dengan beberapa persiapan dan perencanaan. Yang kedua, untuk mengetahui teknik pengambilan sampel yang baik. Selanjutnya ialah latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar dengan hasil survei penduduk antar Sensus atau SUPAS tahun 2015 oleh BPS menunjukkan bahwa jumlah survei di Indonesia tahun 2015 mencapai 255.182.144 jiwa. Hal ini menyebabkan pesatnya peningkatan kebutuhan bagi penduduk Indonesia. Hal ini juga akan berpengaruh dengan tanah-tanah yang digunakan atau yang ditinggali oleh manusia sekitar. Tanah adalah suatu benda alami yang terdapat di permukaan tanah, yang tersusun dari bahan-bahan material sebagai proses pelapukan. Pelapukan merupakan proses pemecahan atau penghancuran. Pelapukan tersebut berasal dari batuan induk yang menjadi bahan induk tanah. Selanjutnya, diikuti oleh proses pencampuran tanah atau bahan organik, yaitu sisa-sisa tumbuhan yang lapuk oleh mikroorganisme tanah. Dipengaruhi pula oleh gabungan dari faktor-faktor iklim, bahan induk, zat hidup, bentuk wilayah, dan lamanya waktu pertumbuhan. Reaksi tanah mencakup salah satunya sifat tanah yang mencakup berbagai unsur-unsur dan senyawa kimia yang lengkap. Reaksi tanah menunjukkan tentang keadaan atau status kimia tanah di mana proses biologis seperti pada pertumbuhan tanaman. Reaksi atau pH yang ekstrim berarti menunjukkan keadaan kimia tanah yang dapat disebut sebagai proses biologis terganggu. Hal ini juga bisa diakibatkan oleh faktor dari luar seperti dari manusia, yaitu menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk alat dan bahan dalam praktikum kali ini ialah yang pertama adalah alat. Alat yaitu ada tabung logam kuningan, skop dan cangkul, pisau tajam tipis, kotak, contoh bor tanah, kantong plastik. Untuk bahannya adalah contoh tanah utuh, contoh tanah dengan agregat utuh, contoh tanah terganggu. Cara kerja. Teknik pengambilan ini menggunakan dua cara kerja. Yang pertama adalah teknik pengambilan tanah, yang kedua adalah teknik pengangkutan tanah tersebut. Yang pertama adalah teknik pengambilan pertama. Teknik pengambilan tanah. 1. Ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput. Hal ini akan memudahkan praktikan untuk pengambilan sampel. Yang kedua, gali tanah sampai ke kedalaman tertentu yaitu 5-10 cm di sekitar tabung tembaga diletakkan. Kemudian ratakan dengan pisau tajam tipis. Yang ketiga, letakkan tabung di tempat permukaan tanah secara tegak lurus dengan permukaan tanah tersebut. Kemudian, dengan menggunakan balok kecil yang diletakkan di atas tabung, dan tabung tersebut ditekan hingga 1/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Tujuannya adalah balok atau kayu di atas tabung tersebut, yaitu untuk memudahkan praktikan untuk dalam memasukkan tabung logam tersebut ke dalam tanah. Namun ada juga menggunakan teknik menggunakan palu. Hal ini juga sama tujuannya, yaitu untuk memudahkan kita memasukkan tabung tersebut ke dalam tanah. Yang keempat adalah letakkan tabung lain di atas tabung pertama dengan tekan sampai 1 cm masuk ke dalam tanah. Yang keempat, pisahkan tabung bagian atas dari tabung bagian bawah, lalu gali tabung menggunakan skop. Yang ketujuh ialah iris kelebihan tanah terlebih dahulu dengan hati-hati agar tanah sama dengan permukaan tabung. Hal ini bertujuan agar pembungkusan tanah itu yang harus dilakukan sebelum menganggukkan tanah menuju ke laut. Yang delapan yaitu kemudian tutup tabung dengan tutupan plastik yang disebutkan yang pada poin 7. Cantumkan label di atas tutup tabung berisi informasi seperti kedalaman, tanggal, dan lokasi pengambilan contoh.
Selanjutnya adalah teknik pengangkutan tanah. Teknik pengangkutan tanah dilakukan setelah kita mengemas dan melabeli contoh tanah. Yang pertama adalah contoh tanah dalam tabung tertutup plastik disusun di dalam peti yang terbuat dari kayu atau karbon dengan tumpukan maksimal 4 tabung contoh. Yang kedua, di bagian dasar peti dan di atas contoh tanah diberikan pelindung dari gabus atau bahan lain untuk mengurangi getaran selama pengangkutan. Hal ini juga bertujuan agar tanah tersebut tidak jatuh apabila terguncang terlalu besar. Dan hal ini juga bertujuan agar contoh tanah ini tidak rusak dan terlindungi. Yang ketiga adalah contoh dalam kayu peti tersebut dikirim ke laboratorium menggunakan angkutan darat, laut, dan udara. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan kali ini ialah menjelaskan mengenai model bagaimana kita menentukan tempat-tempat dalam pengambilan sampling. Pengambilan contoh acak sederhana atau sampling random simple random sampling atau SRS. Tidak ada batasan dalam menentukan jumlah contoh tanah yang dipilih. Semua titik pengambilan contoh memiliki peluang yang sama dan saling bebas satu sama lainnya. Maksudnya ialah jaraknya bebas tidak ditentukan dan terserah oleh praktikan. Lalu pengambilan contoh tanah dengan teknik ini lebih sederhana, mudah dan cepat serta data yang diperoleh akan dapat mencerminkan keadaan tanah yang sebenarnya. Yang kedua adalah pengambilan contoh tanah secara sistematik sampling. Jumlah klaster harus banyak, namun terdapat mungkin mencakup keseluruhan area. Ini dimaksud untuk mencakup dengan klaster yang bentuk regular, grid, segi 4, atau heksagonal. Maksud dari teknik ini ialah dalam satu petak tanah pengambilan sampel harus terpenuhi, semua tempat itu diambil dengan jarak yang sama satu dengan lainnya. Untuk teknik yang ketiga ialah menggunakan pengambilan contoh secara kelompok atau cluster sampling. Pengelompokan secara cluster sampling ini mengurangi perjalanan antar satu titik dengan titik yang lain dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengambilan contoh. Dalam pengambilan ini tujuannya agar praktikan tidak terlalu membuang tenaga, tidak terlalu membuang waktu, dan memiliki tempat yang sudah dipastikan seperti itu. Selanjutnya adalah pengambilan contoh secara strata. Dalam pengambilan ini dibagi menjadi beberapa area, masing-masingnya diperlukan seperti dalam SRS dengan jumlah contoh ditentukan sebelum pengambilan contoh. Pengambilan contoh tanah dengan mode STS atau STS ini sebenarnya lebih tepat dilakukan pada area-area sekuen bergerak atau dataran tinggi menuju ke dataran rendah yang diperkirakan memiliki sifat-sifat tanah yang berbeda berdasarkan ketinggiannya. Hal ini sangat mirip dengan simple random sampling, tapi bedanya pada sistem SRS atau random sampling itu di permukaan tanah yang datar, namun dalam strata ini memiliki tanah yang berbeda. Maksudnya dengan ukuran ketinggian yang berbeda seperti itu. Selanjutnya adalah sifat-sifat tanah bervariasi menurut tempat dan waktu yang dapat disebabkan oleh hasil akhir dari proses yang terjadi secara internal atau alami dan pengaruh dari luar. Misalnya, faktor intervensi manusia. Salah satu hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel tanah adalah ukuran dan jumlah contoh agar diperoleh tingkat keperwakilan yang memadai berdasarkan heterogenitas tanah. Volume yang terlalu besar pun juga akan menyulitkan dalam menanganinya, yang akan mempengaruhi kualitas data. Salah satu sifat fisik tanah yang heterogen heterogen yang tinggi ialah porositas tanah. Porositas tanah dapat berpindah dalam jarak hanya cm bahkan mm. Hal tersebut akan menyebabkan kesalahan dalam penangkapan interpretasi berbagai aspek tanah yang berkaitan dengan pori-pori tanah. Selanjutnya ialah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pertama adalah teknik pengambilan sampel dalam simple random sampling atau SRS, lalu dengan strata sampling atau STS. Selanjutnya adalah cluster sampling dan systematic sampling yang sudah saya jelaskan di pembahasan tadi.
Yang kedua adalah penelitian dalam pengambilan sampel tanah dapat mengutamakan ukuran dan jumlah contoh agar diperolehnya keterwakilan yang memadai berdasarkan heterogenitas tanah. Untuk saran, praktikam seharusnya mengetahui dan mengenali alat yang akan digunakan, seperti maksud menggunakan balok tadi, lalu improvisasi menggunakan palu, dan lebih teliti dalam pengambilan sampel. Yang kedua adalah praktikam seharusnya menggunakan alat dan bahan sesuai tata cara penelitian yang sudah ditentukan. Sekian, terima kasih. Apabila banyak salah dari yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.